Bab 982. Kamu paling hebat. Kali ini, Mileye benar-benar panik. Sekarang selain tubuh fisik, dia tidak bisa menggerakkan kekuatan apapun lagi. Lalu sekarang dia berada di salah satu dari 3 tanah terlarang. Tidak bisa menggerakkan energi apapun, ini melambangkan apa? Melambangkan dia tidak ada kesempatan untuk kabur. Pria berbaju putih benar-benar kejam sekali. Mileye menghirup napas dalam-dalam, lalu melihat kondisi sekitar. Langit kota tanpa batas selalu mendung, seolah-olah akan hujan dan membuat orang merasa merinding. Mileye berdiri cukup lama, dan orang di lantai 9 juga tidak berbicara lagi. Sekitar 1 jam kemudian, Mileye mendadak menggelengkan kepala. Aku semakin hidup semakin lemah saja. Saat di kota Kinceng, dia tidak selemah ini. Waktu itu, dia tidak memiliki apapun, tapi tidak takut pada siapapun. Kekuatan dan kekuasaan membuat orang terlelap dan susah untuk melepaskannya. Kalau sampai kecanduan, akan susah lepas. Setelah berpikiran demikian, pedang yang ada di dalam badan Mileye langsung bersuara. Beberapa pedang yang ada di dalam menara penjara alam langsung terbang keluar. Pada saat ini, orang di lantai 9 mendadak berkata, "Sepertinya ada orang yang bisa menolongmu." "Apa maksud senior?" ujar Mileye yang kebingungan. "Melalui pedangmu, aku bisa merasakan perubahan hatimu," ujar orang di lantai 9. Mileye menganggukkan kepala dan berkata, "Tadi aku sedang berpikir, mungkin aku sudah terlalu mengandalkan kekuatanku sendiri." "Kamu memang tidak salah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tapi, kamu harus mengerti satu hal. Kita hidup di dunia ini, seharusnya tidak takut dengan langit dan bumi. Jangan pernah muncul rasa takut itu, paling mati saja, takut apa?" ujar orang di lantai 9. "Senior, apakah kamu takut dengan wanita bergaun polos?" tanya Mileye. "Diam," marah orang di lantai 9. Mileye tertawa, lalu melanjutkan perjalanannya. Suasana hatinya sekarang sudah berubah, sama seperti yang dikatakan orang di lantai 9. Kita hidup di dunia ini, seharusnya tidak takut dengan langit dan bumi, untuk apa takut pada siapapun? Paling mati saja. Pada saat ini, orang di lantai 9 mendadak tersenyum. Mileye mengerutkan keningnya, "Senior, kamu senyum apa?" Orang di lantai 9 tertawa, tidak ada. "Kamu jangan takut, tidak ada bahaya lagi. Serius, sekarang kamu sangat aman. Tidak ada apapun di sekitarmu." Mendengar perkataan ini, Mileye merasa merinding, karena pasti ada bahaya. Orang di lantai 9 pasti menyadari sesuatu. "Senior, kamu ingin menakutiku?" "Iya," ujar Mileye. "Iya, aku ingin menakutimu." "Mileye, jangan takut, tidak ada bahaya apapun," ujar orang di lantai 9. Mileye menaikkan bahunya, "Memangnya aku takut dengan siapa?" Usai berkata, dia lanjut berjalan. Pada saat ini, orang di lantai 9 mendadak berkata, "Mileye, pelan sedikit." Nenek tua di belakang sudah ketinggalan jauh. "Nenek tua." Mileye berbalik badan, tapi dia tidak melihat siapapun di belakangnya. Mileye tersenyum, "Senior, kamu kira bisa menakutiku dengan cara seperti ini?" "Aku." Setelah itu, dia langsung terdiam. Karena di depan gerbang masuk, ada seorang nenek yang memegang sapu menyapu lantai. Nenek itu memakai pakaian yang sederhana, rambutnya berwarna putih, sedikit bungkuk dan terlihat sangat tua. Mileye menatap nenek itu, "Senior, sudah beberapa tahun tidak ada orang yang datang ke sini," ujar nenek itu. Setelah itu, dia menoleh ke arah Mileye dan tersenyum, "Selama 1000 tahun ini, kamu orang kedua."
Senyuman ini membuat Mileye merasa merinding, karena senyuman ini benar-benar menakutkan. "Senior, aku hanya datang jalan-jalan saja," ujar Mileye. Nenek itu mendadak muncul ke depan Mileye dengan cepat kilat. Dia melihat Mileye dengan dekat. Mileye pun sangat tenang dan tidak merasa ketakutan. Masuk jalan-jalan. Nenek itu menatap Mileye. Mileye menganggukkan kepala. "Dengar-dengar tempat ini sangat berbahaya. Aku sedikit penasaran barulah datang ke sini." Nenek itu melihat Mileye. "Hei remaja, apakah kamu tahu dirimu seberapa lemah?" Mileye mengerutkan kening. "Memangnya kalau lemah tidak boleh ke sini, ya?" Nenek itu menatap Mileye dan tidak berbicara. Mileye diam sejenak lalu berkata, "Sebenarnya, aku datang mencari guruku." Nenek itu menyipitkan mata. "Gurumu?" Mileye menganggukkan kepalanya. "Apakah senior ada berjumpa dengannya?" Nenek itu tersenyum sinis. "Selama 1000 tahun ini, hanya 2 orang yang pernah masuk ke tempat ini. Apakah satu lagi itu adalah gurumu?" "Aku juga tidak tahu. Pada saat guruku masuk, dia tidak pernah keluar lagi. Aku tidak tahu di mana dia sekarang," ujar Mileye. "Mungkin sudah mati," ujar nenek itu. "Mustahil," teriak Mileye secara spontan. "Kenapa mustahil?" tanya nenek itu. Mileye berkata, "Guruku sangat hebat." Nenek itu langsung tersenyum remeh, "Sangat kuat. Itu hanya pemikiranmu saja." Mileye diam saja. Nenek itu mendadak menggelengkan kepala dan berkata, "Awalnya aku mengira tokoh hebat dari mana, ternyata hanya remaja yang tidak takut mati." Setelah itu, dia menggenggam tangan kanannya dengan erat. Akan tetapi, Mileye langsung memberikan sebuah pedang ke depan nenek itu. Pedang milik wanita bergaun polos. Ekspresi wajah nenek itu langsung berubah ketika melihat pedang itu, pedang alam fana. Mileye menganggukkan kepalanya. "Ini adalah pedang guruku. Aku datang mencarinya." Dia memakai pakaian polos, tidak suka berbicara dengan orang. "Apa senior ada berjumpa dengannya?" "Tuan dari pedang ini adalah gurumu." Nenek itu memelototi Mileye. Mileye menganggukkan kepalanya. "Iya, aku sudah mencarinya sangat lama." Nenek itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, kamu berbohong. Kalau pemilik pedang ini adalah gurumu, kenapa kamu begitu lemah?" Mileye mengedipkan matanya. "Aku lemah." Nenek itu menatap Mileye. "Kamu tidak lemah." "Oh iya, guruku menyuruhku mendalami kebenaran tahu pedang, barulah menyegel basis kultivasiku," ujar Mileye. Nenek itu mendadak mengulurkan tangan ke bahu Mileye. Energi yang kuat langsung menyelimuti badan Mileye. Ekspresi wajah Mileye tetap tenang. Kenyataan membuktikan, dia tidak ada kekuatan untuk melawan nenek yang ada di depannya ini. Meski basis kultivasi tidak tersegel, dia juga tidak bisa mengalahkan nenek ini. Beberapa saat kemudian, nenek itu mengerutkan kening. Basis kultivasi benar tersegel. Mileye menganggukkan kepala. "Iya," dia bilang, "dengan demikian aku bisa mendalami pedang alam fana." "Alam pedang fana?" Nenek itu terkejut. Dia menatap Mileye dengan ekspresi ragu-ragu. Pada saat ini, Mileye lanjut berkata, "Senior, apakah kamu ada melihat guruku?" "Tidak pernah," ujar nenek itu. Ekspresi wajah Mileye langsung pucat. "Apakah guruku benar-benar mati di sini?" Mendengar perkataan ini, nenek itu langsung terkejut. "Pemilik pedang alam fana mati di sini? Mana mungkin? Itu hal yang mustahil. Walau orang itu juga tidak mungkin bisa membunuh pemilik pedang alam fana ini." Mileye mendadak panik dan berkomat-kamit, "Bagaimana ini? Aku harus bagaimana?" Nenek itu melihat Mileye sekilas dan berkata, "Dia seharusnya belum mati." "Serius?"
Mileye menoleh ke arah nenek itu. Nenek itu menganggukkan kepalanya. Mileye langsung menghela napas lega. Dia bimbang sejenak dan berkata, "Tapi, aku tidak menemukannya." Nenek itu melihat Mileye, "Kamu sebaiknya segera pergi dari sini." "Kenapa?" Mileye kebingungan. "Di sini sangat bahaya," ujar nenek itu. Mileye diam sejenak dan berkata, "Tidak, aku merasa di sini sangat tenang dan tidak berbahaya." Nenek itu menggelengkan kepala, "Oh, kamu ini." Setelah itu, dia menunjuk ke arah jauh, "Kamu segera pergi, jangan mati di tempatku. Aku tidak ingin membuat masalah." Usai berkata, nenek itu langsung mau pergi. Mileye langsung menarik tangan nenek itu, "Senior, bolehkah kamu membantuku?" Nenek itu melihat Mileye, "Ingin aku membantu mencari orang itu?" Mileye menganggukkan kepala, Iya, aku mau mencari guruku." "Apa imbalannya?" tanya nenek itu. Mileye langsung memberikan pedang milik wanita bergaun polos kepada nenek itu, "Pedang ini aku berikan padamu." Nenek itu langsung terkejut, Kamu tidak tahu ini pedang apa?" "Tidak tahu. Guruku memberikan pedang ini padaku, tapi tidak ada gunanya bagiku, tidak hebat pedangku," ujar Mileye. "Kamu tahu ini pedang apa?" marah nenek itu. Mileye melihat nenek itu, dan berkata, "Pedang yang biasa. Aku tidak suka memakainya." Nenek tua itu memelototi Mileye, "Kenapa gurumu menerimamu sebagai murid?" Mileye tersenyum, "Guruku bilang aku sangat pintar dan memiliki talenta baik. Lalu, kakakku bilang aku adalah si jenius tahu pedang. Lalu teman terbaikku juga bilang aku adalah si jenius tahu pedang." Nenek itu mengerutkan kening, "Kakakmu, teman terbaikmu." Mileye langsung menganggukkan kepala, lalu mengeluarkan pedang milik pria berbaju biru dan pedang milik kultivator pedang parubaya ke depan nenek itu. Ini semua adalah pedang mereka. Ekspresi wajah nenek itu langsung berubah ketika melihat dua pedang ini. Dia langsung mundur beberapa langkah dan tangannya mulai bergetar. Ya ampun. 3 buah pedang alam fana. Sejak kapan pedang alam fana mudah didapatkan? Nenek itu menatap Mileye, hati mulai bercampur aduk, terus menebak identitas remaja yang ada di depannya. "Senior, bolehkah membantuku mencari guru? Kalau kamu menemukannya, aku akan memberikan 3 pedang ini padamu," ujar Mileye. Nenek itu langsung tercengang. "Boleh?" tanya Mileye. Nenek itu menghirup napas dalam-dalam dan berkata, "Gurumu beneran masuk ke sini." Mileye menganggukkan kepala, "Iya, dia masuk ke sini. Dia bilang mau cari orang, tapi tidak pernah keluar lagi." "Mencari orang?" Nenek itu mengerutkan kening, "Cari siapa?" Beberapa saat kemudian, nenek itu menggelengkan kepala, "Aku tidak tahu gurumu berada di mana, juga tidak akan pergi mencari orang, kamu." Setelah itu, dia menunjuk ke arah depannya, "Kamu jalan terus ke depan, lalu belok ke kanan. Di sana ada sebuah pegadaian, yang bernama Pegadaian Tiandao, kamu coba tanya orang di sana." Pegadaian Tiandao. Mileye mengedipkan mata, apakah mereka tahu? Informasi mereka lebih lengkap, mungkin tahu, ujar nenek itu. Mileye diam sejenak, lalu berkata, "Baik." Usai berkata, dia memberikan salah satu pedang kepada nenek itu, "Senior, ini sebagai tanda terima kasih." Nenek itu kaget, dia mana mungkin berani menerima pedang ini. Dia tidak bisa menanggung sebab akibat yang ada di dalam pedang ini. Nenek itu tersenyum, "Hanya masalah kecil, tidak perlu berterima kasih. Cepat pergi, sebelum matahari terbit, mereka akan tutup toko." Mileye diam sejenak, dan berkata, "Kamu benar-benar tidak mau?" Nenek itu menggelengkan kepala, "Tidak mau."
Nilai Ye menganggukkan kepala. Senior, kamu adalah orang yang baik. Nenek itu diam saja tidak berbicara lagi. Nilai Ye memberi hormat kepada nenek itu, lalu berbalik badan pergi. Pada saat ini, nenek itu mendadak berkata, "Tunggu sebentar." Nilai Ye menoleh ke arah nenek itu. Nenek itu diam sejenak barulah berkata, "Aku akan mengantarmu ke sana. Kalau tidak, kamu mungkin akan tersesat." Nilai Ye diam saja. Pada saat ini, orang di lantai 9 mendadak berkata, "Kamu paling hebat." Bersambung.